Jadi memang intinya kebijaksanaan sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu. Karena apa-apa nanti namanya pemimpin itu pasti nanti tempat orang bertanya, minta solusi, bahkan mengeluarkan kebijakan, keputusan segala macam gitu kan. Nah, pasti itu dari seorang pemimpin dan dibutuhkan bagi pemimpin itu kebijaksanaan. Kalau pemimpinnya nggak bijak, tiap-tiap ditanya nggak tahu, tiap-tiap itu selesaikan sendiri ya ngapain jadi pemimpin gitu kan gitu. Jadi memang sih yang paling utama bagi seorang pemimpin itu adalah kebijaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Santri POV. Pada kesempatan kali ini Naju sudah hadir bersama kita nih dua orang tamu keren yang pastinya Naju udah tahu nih. Yang siapa lagi kalau bukan Ustadz Fakri dan Ustadz Fajri. Oke, terima kasih. Ustadz Fajri sama Ustadz Fakri wah. Bukannya beliau berdua ini ketua dan wakil ketua IPST 48 ya, Wah? Yap, betul sekali Naju. Selain menjadi ketua dan wakil ketua IPST 48, beliau hebat yang udah berada di depan kita ini merupakan santri berprestasi loh Naju, yang sudah banyak memiliki pengalaman di bidang akademik maupun non-akademik, apalagi kalau masalah kepemimpinan. Bukan begitu, Ustaz? Alhamdulillah. Sebelum tua, Salwa pasti sering nih dengar istilah tak kenal maka tak sayang kan, Wah? Memang begitu sih biasanya Naju. Nah, jadi Ustadz, sebelum kita bincang lebih mendalam nih Ustadz, alangkah baiknya Ustadz memperkenalkan asal Ustadz, riwayat pendidikan Ustadz, dan lain sebagainya. Gimana, Ustadz? Boleh. Atau Ustadz Fajri dulu, boleh ketuanya dulu. Iya. Boleh. Selagi ketua masih ada, ya ibaratnya kalau air masih ada, enggak perlu tayamum. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau nanti bisa kita kenal tuh kalau lulusan apa tuh luar biasa sekali itu jawabannya. Oke, terima kasih. Nama Ustadz Muhammad Fajri, Ustadz dari KB Panji, masih satu kecamatan dengan Parabe ini dekat. Dan Ustadz alhamdulillah 6 tahun di Parabe, selesai di Parabe itu sekarang udah jadi UIN. Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Kota Bukit Tinggi, ambil jurusannya hukum keluarga. Sekarang alhamdulillah udah praktek langsung gitu. Alhamdulillah. Itu mungkin Ustaz Fahri, silakan tayamum lagi. Iya, oke. Perkenalkan nama Ustadz Fakhri Anwar. Kampung di Muaropaiti, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Kenapa Ustadz sebutkan lengkap-lengkap biar orang enggak salah persepsi di mana kampung Ustadz gitu loh. Kemudian 6 tahun di Parabe pendidikannya, setelah itu melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan tafsir dan ulumul Quran. Alhamdulillah sekarang sudah dipraktekkan juga ilmunya, ya menafsirkan baca kitab tafsir, bukan seperti siapa jadi kan hukum keluarga, jadi sudah berkeluarga. Ya, itulah. Oke. Kalau selanjutnya kami mau nanya nih Ustadz, pendapat Ustadz. Menurut Ustadz apa sih kepemimpinan itu Ustadz? Dari siapa dulu nih? Dari Ustadz Fajri juga boleh. Ustadz Fajri boleh. Ya, Ustadz Fahri. Ya, silakan Ustadz. Kalau bagi Ustadz sih apa ya? Kalau kepemimpinan dari pengalaman yang udah Ustadz jalani itu, saya merasa kalau pemimpin itu seharusnya mengayomi gitu. Mengayomi bukan malah mendikte, bukan malah menyuruh, memerintah, tapi kepemimpinan itu mengayomi semuanya, mengajak semuanya saling bekerja sama sesama lain. Itu sih kira-kira menurut Ustadz kepemimpinan itu. Oke. Kalau menurut Ustadz, pemimpin itu adalah, kalau kan dari bahasa Arabnya kan qudwah. Jadi menjadi qaid itu secara lahir dan batin itu bagaimana ya? Memberikan contoh kepada yang di bawahnya. Karena lisanul hal afsahu min lisanil aqwal. Lisan perbuatan kita itu lebih gampang dicontoh oleh orang lain. Jadi pemimpin itu dialah yang akan memberikan contoh. Ini loh kita mau bikin ini. Sebelum mau membuat sesuatu, maka pemimpinnya dulu yang mencontohkan, mengarahkannya. Karena kalau pemimpinnya sendiri tidak paham, tidak bisa memberikan contoh, bagaimana nanti kualitas para anggotanya.
Jadi ya kira-kira begitu. Dan juga pemimpinan itu adalah bagaimana kaderisasi yang dia buat itu bagus. Karena kan Rasulullah itu bagaimana mengkader para sahabat juga kan. Karena ya kedua hasanah kita ya Rasulullah. Karena Rasulullah juga memberikan kaderisasi kepada para sahabat secara tidak langsung. Begitulah pemimpin itu. Secara tidak langsung dia memberikan kaderisasi. Meskipun tidak selalu diucapkan kamu harus begini, begitu, tidak. Tapi dari gayanya, dari akhlaknya, dari sikapnya, itulah kepemimpinan. Memberikan contoh. Menurut Ustadz begitu. Biasa. Ustadz kan selaku ketua dan wakil ketua IPST nih Ustadz. Otomatis Ustadz udah pernah memimpin Ustadz. Nah sebelum itu hal apa sih yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam memimpin suatu hal atau organisasi gitu Ustadz? Boleh, Safakhri lagi dulu. Kalau menurut Ustadz ya, kalau pemimpin itu pertama yaitu bijak. Bijak karena yang akan dia pimpin itu mungkin akan berbagai macam kondisi orang-orangnya, anggotanya berbagai macam, kemudian yang akan dihadapi bermacam-macam orangnya, jenisnya. Maka bijak itu sangat penting bagi seorang pemimpin karena dia yang akan menjadi wasit atau menjadi penengah, ya kan? Kan wasit itu kan kerjanya kan penengah, gitu kan? Nggak boleh berat sebelah. Jadi itulah bijak karena juga pemimpin akan mengeluarkan sebuah kebijakan. Itulah keluarnya kata kebijakan itu karena dari bijaknya seorang pemimpin mengeluarkan suatu hukum ataupun sebuah program ataupun apalah yang kita nikmati dari hasil kepemimpinan. Silakan. Iya sih, kalau Ustadz juga melengkapi aja mungkin ya dari apa yang disampaikan Ustadz Fakhri itu karena memang kayaknya udah saling mengalir satu sama lain sesuai ini kayaknya gitu. Jadi memang intinya kebijaksanaan sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu. Karena apa-apa nanti namanya pemimpin itu pasti nanti tempat orang bertanya, minta solusi, bahkan mengeluarkan kebijakan, keputusan segala macam gitu kan. Nah, pasti itu dari seorang pemimpin dan dibutuhkan bagi pemimpin itu kebijaksanaan. Kalau pemimpinnya nggak bijak, tiap-tiap ditanya nggak tahu, tiap-tiap itu selesaikan sendiri ya ngapain jadi pemimpin gitu kan gitu. Jadi memang sih yang paling utama bagi seorang pemimpin itu adalah kebijaksanaan. Kalau nggak tahu pun ya nggak apa-apa bilang nggak tahu. Gitu. Dan juga harus belajar gitu. Belajar gitu. Kayak Nabi kalau misalkan belum tahu kan nunggu wahyu dari Allah. Memang langsung bilang gitu. Tapi banyak kebijaksanaan. Kalau seandainya Nabi pun salah kan ditegur oleh Allah. Ya, gitu. Nanti belajar lagi gitu kan. Itu sih kalau menurut Ustaz yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, dulu tuh Ustaz, apa sih motivasi Ustaz untuk menjadi ketua sama wakil ketua IPST ini Ustaz? Nah, kebetulan untuk ketua dan wakil itu dulu kita nggak berpasangan. Jadi dulu tuh nggak mencalon berdua sama dia gitu. Perorangan. Nah, kalau sekarang kan calonnya itu kalau di pemerintahan kan calonnya berdua maju, sepasang maju gitu. Kalau kita dulu berlima calon gitu. Aslinya 6 tapi satu orang mundur. Oh iya, satu orang mundur. Oh iya, luar biasa ingatan Safakhri itu. Satu orang mundur ya. Karena kita kalau 5 orang. Kita 5 ya. Kalau saya cuma ingatnya 5 yang maju itu doang gitu. Satu lagi yang mundur dari agama ya mundur tadi. Iya. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Oke, jadi ada berlima Ustadz, terus Ustadz Fakhri, terus ada anak IPA 2 orang, terus dari IPS 1 orang. Sultan namanya, Nando, sama lagi Sedikin. Sultan, Nando. Halo guys. Nanti nonton kan nanti gitu. Sapa juga gitu. Dan kebetulan Ustadz juga ketemu itu piagam di kelas 5 agama 1 itu. Kelas 5 agama 1 dulu waktu IPST itu. Ternyata masih ada piagamnya IPST 8. Itu kelas 4 IPA. Itu antara terbengkalai atau diabadikan. Dia diabadikan. Ini sekarang yang ditaruh itu di kelasnya Najwa. Gitu. Jadi balik lagi. Jadi waktu itu kita sebenarnya nggak mencalon berdua ya sama Ria. Asalnya kan anak pribadi kan bukan niatnya jadi saya bercita-cita menjadi wakil ketua IPST enggak. Tapi memang mau jadi ketua IPST. Cuma kebetulan saat itu kan ya itulah ibaratnya kan sudah siap untuk kalah dan ya enggak apa-apa disambung saja saat ini. Jadi saat itu kan nggak ada aturan bahwa yang nomor 2 adalah yang akan jadi wakil. Kebetulan saat adalah yang juara 3-nya. Nah, juara 3 terbanyak. Karena melihat visi misi dari Ustaz Fajri dan Ustaz hampir mirip lah dan bisa nanti mengimbangi kepemimpinannya Ustaz Fajri.
Jadi ya bagusnya Ustadz sajalah, dari kita akhirnya berembuk dari 5 orang yang calon tadi, kita berembuk bagaimana kalau sudah saya saja yang jadi wakil, yang nomor 2 nanti jadi bidang disiplin, silakan ya. Oke, semuanya sepakat, setuju, nggak masalah. Oke. Ya, Ya. karena pengen itu juga sih. Kalau Ustadz waktu itu kita pengen jadi ketua itu tentu kalau Ustadz pribadi ya, tentu pengen menyalurkan aspirasi. Kita kadang merasa gelisah, nggak senang kok kayak gini kondisinya sekarang, kok kayak gini. Nah, kan nggak bisa ngerubah apa-apa kalau kita nggak memangku jabatan apa-apa. Nah, ketika ada nih peluang untuk jadi ketua PST, bisa berkontribusi. Nah, Ustadz pengen jadi ketua PST dan menyalurkan apa ide-ide yang kita punya, tanya sama teman-teman. Nah, gitu bisa lebih leluasa lagi dalam menyalurkannya. Makanya Ustadz tertarik untuk mencalon waktu itu. Kalau Ya. sama kira-kira. Ya, kalau mau jadi ketuanya dulu ya sama lah dengan Ustadz Fajri, karena memandang dari pengalaman sudah punya pengalaman juga, mungkin kita juga sudah pernah di ketua kelas di Ya. nah ya mungkin pengalaman kecil-kecilan kan, atau mungkin ketua di kamar Ustadz Fajri mungkin ya Allah alam. Allah alaman. Anda enggak asrama. ya. Lalu lah Ya. PP. Ya. Jadi karena pengalaman itu, maulah kita coba. Saya punya ide nih yang harus saya keluarkan, saya kembangkan di santri-santri ini. Ya, pada akhirnya tidak, walaupun bukan jadi yang pemimpin utamanya, setidaknya Ustadz bisa menjadi backupnya Ustadz Fajri lah untuk mendorong, menyukseskan visi misi Ustadz Fajri, dan juga mungkin visi misi Ustadz yang dulu Ustadz punya mungkin bisa juga Ustadz Ustadz kasih usul ke Ustadz Fajri bagaimana ini kita bikin program ini seperti ini ya. Cuman intinya itu semua keberhasilan bersama. Iya. Keberhasilan kita berdua gitu. Iya. Halo teman-teman IPST 48. Semoga sehat selalu Sehat kawan-kawan selalu semua. gitu. Apa jargonnya IPST 48? Pulang duluan. Enggak. Enggak, Ustaz. Enggak itu. It's time to change. It's time to show. it's time to change, it's time to show. We are the next generation. Yeah, Nah, it's gitu. time to change. It's time to show. Waktunya berubah, waktunya beraksi. Iya. Kayak gitu lebih kurang Naju Syalwa. Iya, Nah, itu kan motivasi Ustadz nih, Ustadz. Terus pasti di organisasi itu kita setahun menjabat nih, Ustadz. Otomatis banyak tuh pengalaman yang Ustadz rasakan, atau pengalaman yang mungkin paling mengesankan menurut Ustadz sebagai ketua dan wakil IPST 48, Ustadz. Yang mana? Karena ragu nih, soalnya kalau disebutkan nanti ya. Gitu ya. Sangat Iya. banyak ya. Iya, pengalaman-pengalaman misalnya yang sangat paling berkesan itu salah satunya, mungkin kawan-kawan masih ingat rapat kelas meeting pertama. Itu agak agak sedikit kacau ya, namanya juga pengalaman ya. Waktu itu ya agak ada emosinya ada ya. Itulah namanya belajar itu kan, belajar Ya, itu berorganisasi. belajar. Gitu lah. Berorganisasi. Wajar saja. Jadi kedepannya lebih lebih bijak lagi untuk menghadapi masalah ini. Nggak haruslah marah-marah. Apalagi Ustadz saat itu. Jadi Ya alhamdulillah. Jadi waktu itu kita ngambil inisiatif, kita Iya. nyusunnya gitu kan. Cuman ternyata ya nggak semua juga ya. Iya. Kebijakan kita, keputusan kita itu diterima begitu saja. Pasti ada perlawanan-perlawanan, ada yang Betul. tidak setuju, tidak suka segala macam ya. Nggak apa-apa. Dan wajar juga. Dan wajar juga Ya. gitu. Wajar juga itu mungkin itu kesan yang itunya sama ini. Mungkin yang bagusnya lah. Yang dulu. bagusnya. Oh iya. Ya enggak apa-apa. Biarlah what bi sayyi'ata hasanah. Wah, astagfirullahaladzim. Ya, kita tumpuklah yang buruk tadi dengan sesuatu yang baik. Oh iya. Apa yang baiknya kira-kira sahabat jadi dari pengalaman kita? Ya kalau bagi anak pribadi alhamdulillah kayak itulah ya, kayak program-program yang kita Iya. rencanakan gitu. Program-program bisa berjalan, terus habis itu dengan drama-drama seperti tadi itu tetap Iya. bisa berjalan gitu. Iya. Tetap bisa lancar. Terus kita bisa bikin event-event kegiatan yang alhamdulillah kegiatan itu Ya. terus mengalir sampai Ya, sekarang. waktu HUT IPST Alhamdulillah. juga kita mengundang nasyid dulu. Nah, itu juga berkesan sih. Meskipun itu sebenarnya alhamdulillah relasinya dari pembina Iya. IPST, Iya. relasinya dari kesiswaan. gitu, Walaupun sekolah. bukan program IPST saat itu, cuma ya kita bisa numpang nama lah. HUT IPST kita itu ada acara minang bernasyid, mengundang ya Ada grup itu. band nasyid Ada Sigma waktu Iya, itu. ada Sigma Sigma. Entertainment waktu itu lagi viral-viralnya zaman itu. zaman-zamannya nasyid gitu waktu Iya. itu. Jadi apa-apa itu sampai di angkatan kita ada tim nasyid juga Iya, gitu. tim nasyid Ashabul Kahfi namanya. Namanya Sabul Kahfi. Iya, tapi sekarang sudah bangun Ashabul Kahfi yang.
Terus ada MST Voice ya. Ya, MST Voice ya. Coba dilihat, mungkin ada di YouTube kayaknya ada Yes, tuh MST ada. Voice. Ada, pernah nonton ya. Waktu masih berkabut-kabut tuh bikin. Kameranya ya Ustaz Iya, ya. Bukan kameranya, apanya? Cuaca. Oh, cuacanya. cuaca. Hutannya waktu itu lagi polusi udara, lagi ada kebakaran hutan juga gitu. Mereka lagi bikin video waktu itu gitu. Jadi kayak alhamdulillah ngadain HUT IPST waktu itu lagi senang-senangnya, lagi viral-viralnya nasyid gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillah pas pula para B nih ngundang gitu kan. Nah, waktu itu pembina kita Ustadz Rizal, Ustadz Arif, Ustadz Arif Zainahar. Terus kesiswaan aliyahnya Ustadz Zaki, kesiswaan sanawiyahnya Ustadz Taufik Hidayat gitu. Itu waktu itu gitu. Nah, alhamdulillah itu berkesan sekali sih bagi bagi Ustadz dan bagi kami. Iya. Dan kelas meeting kabarnya, anak kebetulan tidak hadir kelas meeting semester 1 itu, Ustaz. Karena dulu ada Mukhayyam Tafiz. Oh iya. Oh, ikut kok. Iya, ya gitulah. Walaupun hafalannya sudah tidak tahu kemana lagi. Tapi kata dari review dari junior saya itu, ini kelas meeting yang paling berkesan. Iya, sama jadi. Alhamdulillah. Ya itu. Insyaallah. Walaupun tidak mengikuti, cuma sepertinya dari fotonya itu semarak sekali nih kelas meetingnya gitu loh. Kayaknya itu juga kompetisi fotografi yang diadakan. ya. Iya, Soalnya iya. sebelumnya rasa Ustadz dari pengalaman-pengalaman itu rasanya belum ada gitu. Ya. Nah, waktu itu kita ngadain lomba fotografi, Ya. boleh bawa kamera pribadi gitu ya, bukan HP, tapi Yes, kamera. Kamera Terus digital, kamera DSLR. digital. Ya. Di foto, waktu itu lagi zamannya Facebook. Zamannya FB. Facebook. Ya, mungkin FB. antum udah punya Facebook kan? Nah, jadi kalau di scroll itu kayaknya banyak hal-hal yang Iya. alay-alay gitu ya, Facebook di awal-awal gitu. Jadi itu dulu kita posting di situ kayak like terbanyak. Nah, itu juga udah ada dulu gitu. Tapi di Facebook gitu like terbanyaknya. Itu sih kayak kelas meeting, HUT IPST sama di bulan Ramadan, bulan puasa. Ramadan bareng IPST. Itu sih berkesan itu. Ya, ada stand up komedinya juga dulu. Iya, ada stand up komedi ini Ustaz Fahri ini komika Enggak. Juara 1 Ustaz. Oh, enggak Ustaz hanya sebagai komika tamu. Ya, Bukan malah juara, dewan juri nih. Masya Allah. Gak salah lagi memang si Najwa. Iya tuh. Udah lebih nih ya, Nah, kita adain tiap pagi waktu itu Ya, ya, tiap pagi ada stand up, cuma ya begitulah anak. Ya walaupun kualitas anak-anak kan ya enggak bisa kita jadikan tapi warna baru gitu. Iya, ada warna warna baru baru. gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah Buya Deswandi pun tertarik gitu. Nice. Buya Deswandi ngisi tausiah pagi itu dengan gaya khas beliau, malah beliau menimpali gitu. Oh, ini bukan serak komedi ya. Gitu. Alhamdulillah gitu. Itu sih beberapa hal berkesan dan kisah gitu. Ya, kayaknya itu sih. Soalnya terlalu banyak nanti kalau diceritakan. Itu juga ya. Iya. Dari sekian banyak pengalaman Ustadz nih Ustadz, pastinya ada suka dan dukanya kan Ustadz selama menjabat tuh Ustadz. Kalau boleh tahu apa sih suka dan duka Ustadz selama menjabat menjadi ketua sama wakil ketua IPS ya Ustadz? Dukanya dulu deh Ustadz. Dukanya dulu. Ya dukanya dulu deh Ustadz. Ustaz Fahri ada. Ada Ustaz duluan. Nanti Kalau Ana sih, kalau Ustadz ya, Ya, Ustadz. yang duka bagi Ustadz tuh di akhir-akhir jabatan itu ada program yang tidak diizinkan gitu ya. Itu duka yang menyedihkan sih menurut saya. Karena kita mungkin ada miskomunikasi waktu itu gitu. Ada miskomunikasi, kita udah coba cari cara untuk membujuk lagi untuk bisa terlaksana kegiatan itu, tapi ternyata nggak diizinkan gitu. Itu waktu itu pentaseni gitu. Pentaseni kita udah hubungin kelas-kelas yang akan tampil, dan itu luar biasanya berkesan juga karena pentaseninya itu temanya IPST 48. IPST-nya di angkatan waktu itu 48 kan. Jadi kita bikin ada yang pentaseni, isi pentaseninya itu kesan pesan untuk IPST gitu. Nah, kesan pesannya apa? Nah, jadi kita udah tunjuk nih kelas, misalnya kelas Salwa, kelas Naju, kelas Sanawiyah, ada berapa kelas, dan mereka sudah latihan, udah apa segala macam, udah persiapan. Ternyata beberapa hari akan dilaksanakan pentaseni itu, ternyata nggak di-ACC, nggak disetujui gitu. Nah, akhirnya nggak jadi. Nah, itu sih duka cita yang saya rasakan gitu ya. Yang saya rasakan ada beberapa program-program yang kita udah kemas dengan sebaik mungkin, kita udah usahain, kita coba cari cara gitu. Oh, ternyata belum gitu. Kalau yang sukanya apa sahabat? Kalau sebenarnya itu tadi program-program yang udah terlaksana tadi, itu semuanya suka cita semua tuh alhamdulillah gitu. Bahkan kita kan anak luar, maksudnya anak PP gitu, anak PP. Malahan kolaborasi dengan ketua IPST yang nggak jadi mencalon tadi. Beliau sekarang lagi S2 di Jogja, Robi. Beliau ketua Asrama Putra. Kita bikin kolaborasi tahajud
bersama gitu. Wis. Ngadain tahajud bersama anak asrama dan anak PP yang pengen ikut itu tahajud bersama di Para B di waktu itu gitu. Nah, alhamdulillah sedikit yang datang. Alhamdulillah sedikit yang datang. Udah diumumkan di asrama, udah disondingkan, dari apa? Bahkan udah pakai yang spanduk, spanduk kecil, Poster. spanduk kecil yang ada kakinya yang yang kayak di depan kantor PDI gitu ya. Untuk iya, pendaftaran ada santri baru. pendaftaran santri baru yang kecil, Iya, yang kecil kecil. itu aja spanduknya gitu, ada pakai itu gitu kan. Cuman yang penting programnya jalan gitu. Iya. Teman itu berkesan. Kalau takjil on the road. Ya, terus Sebelumnya ada. Kayaknya kita yang mulai atau sebelumnya kalau Allah alam Ya. gitu. Cuman dari beberapa pengalaman IPST yang kami jalani waktu sanawiyah, Ustadz juga pernah bergabung di IPST. Jadi seperti ya. Sanawiyah kita ada gabung IPST, kelas 4 Ustadz gabung IPST, Safahri waktu itu belum gitu. Jadi dari pengalaman Ustadz, rasanya selama di Para B belum ada takjil undur rasanya gitu, Ustadz, ya, gitu. Belum ada rasanya. Nah, waktu itu kita muncul inovasi, ide untuk ngadain itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada ya. Masih, alhamdulillah masih ada. Itu pokoknya program-program yang sebenarnya kita tidak sadari Ustaz Pak. Jadi sebenarnya program kecil itulah yang nanti mungkin bisa berkembang, atau program kecil itu yang mungkin akan terus abadi gitu loh. Itu sebenarnya sukacita yang akan lama membekasnya. Alhamdulillah. Ya segitu sih lebih kurang. Atau dulu kan rencananya mau bikin majalah Al-Bayan, kan nggak bisa kita realisasikan. Ya. Sudah dibikin teman salah satu orang teman kita itu Aju. Ya, Aju Hanif. Beliau itu sudah merancang sebenarnya, sudah ngeditnya di Word. Bayangkan, bukan di Corel Draw. Ngedesainnya di Word. Bayangin ngedesain di Word. Sudah dirancang, cuma ya begitulah. Nggak terlaksana itu. Jadi mungkin sekarang alhamdulillah bisa terlaksana dengan fokus dengan tim Al-Bayannya gitu. Dan sekarang malah udah bisa podcast. Iya. Dulu kita tuh malahan rencananya pengen ngidupin radio Para B. Radio. Radio Para B gitu kan. Coba itu di radio gitu kan. Cuman sekarang ternyata udah berkembang zaman. Sekarang luar biasa gitu. Podcast visualisasi radio ini nih. Ya, secara visualisasinya gitu. Alhamdulillah gitu. Itu sih lebih kurang ya. Suka dukanya. Ya, suka dukanya. Kayaknya cukup kalau suka dukanya. Duka Safahri. Itu Sepertinya ada pengalaman yang belum tersalurkan, Ustaz. Oh, enggak. Ada pengalaman hampir tersalurkan, tapi cerita dia mau tersalurkan. Enggak ada, Ustaz. Yang mana Ustaz? Ini briefingnya tadi enggak ada. Duka apa nih sama ini? Enggak ada, dukanya enggak ada, Ustaz. Enggak ada ya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bisa, alhamdulillah. Enggak ada, yang dukanya itu ya pengalaman rapat itu aja yang paling berkesan bagi saya, karena saya terutama di situ karena terutama di situ. Jadi ya agak berkesan. Di waktu Huri PST kan Ustaz Fahri ketua PST itu. Ketua acara. Dulu sempat apa juga tuh kita agak klis apa dikit. Ya sama kita saat kita Aju. Agak miskomunikasi waktu itu. Kita kan nyebar undangan. Ternyata Ustaz Fahri udah nyiapin siapa orang yang akan diutus juga. Ustaz udah nge-ACC teman-teman pula. Jadi waktu itu yang mana ini gitu. Yang mana ini yang mau pergi dia yang dari Ustaz atau dari Ustaz Fahri gitu. Harusnya di bawah Ustaz Fahri lagi kan. Soalnya Ustaz Fahri sebagai ketua. Nah, Ustaz waktu itu kurang bijak di waktu itu. Cuman alhamdulillah Ustaz Fahri ini orangnya lapang dada, bisa memahami gitu. Ini luas. Alhamdulillah gitu saya. Jadi alhamdulillah terlaksana juga dengan baik, dengan lancar ya. Alhamdulillah. Nah, terus kan Ustaz, dalam organisasi itu nggak cukup sekedar mimpin, Ustaz. Pasti ada kerjasama ya nih, Ustaz. Nah, gimana sih cara Ustaz membangun kerjasama antar anggota bahkan di luar dari anggota IPST gitu, Ustaz? Kalau Ustaz dulu ya? Iya, Ustaz. Ustaz mencoba aja sih gitu, mengajak, karena ini juga organisasi sosial gitu kan, organisasi bersama. Ustaz mengajak, dan banyak juga hal-hal dari yang Ustaz lakukan itu yang tidak sesuai dengan keinginan banyak orang gitu. Jadi Ustaz banyak juga salah, banyak juga khilaf dalam menggait
semuanya, dalam bekerja sama dengan semuanya, apalagi dengan sekretaris, dengan bendahara gitu. Kalau dengan Fakri mungkin kita bisa, kalau nggak suka kan, Langsung bilang bilang. nggak suka langsung Ya. tunjuk ya. Nah, Ya, kita Nah, bisa kayak langsung itulah ngomong kira-kira. gitu. Iya. Nah, cuman kalau kebetulan sekretaris kan waktu itu sekarang udah jadi ustazah juga, gitu. Iya. Udah masuk Prabi Ustazah gitu. Kan sekretaris BSD, ustazah. Ada namanya Atika Nadia, dia juga Ustaz IPA, jadi bendahara gitu. Nah, karena Ustaz namanya kita melibatkan sama-sama, bekerja sama, kolaborasi gitu kan. Bahkan dengan yang terdekat loh, sesama BPH. inti, sesama BPH gitu loh, tetap ada juga miskomunikasi gitu. Jadi Ustadz tetap apa aja sih kalau bagi Ustadz mencoba, kalau ini ada hal yang salah nih berarti dari ketuanya ini gitu, ketuanya yang nggak bijak, ini ketuanya yang nggak pas nih naruh posisinya, kebijakannya nggak cocok gitu. Nah jadi Ustadz berusaha aja sih belajar dari pengalaman gimana cara memahami anggota, memahami teman-teman, bekerja sama, koordinasi satu sama lain. Iya. Gitu sih. Kalau menurut Ustadz ya, ini bukan dari kitanya sahabat jadi, tapi dari anggota. Mungkin bisa jadi pelajaran dari untuk yang selanjutnya. Bahwa kalau seandainya BPH itu punya kesalahan, silakan sampaikan secara pribadi. Kalau memang masalahnya rasanya bisa diselesaikan secara pribadi, bukan dia harus dirapatkan ya. Iya. Kecuali dalam kondisi rapat, oke silahkan disampaikan. Tapi kalau seandainya ada masalah yang memang bisa diselesaikan dengan tanpa ada rapat, lebih baik disampaikan daripada hanya jadi buah bibir sesama anggota saja. Ya lebih bagus disampaikan. Kalau jadi buah bibir saja, perubahan tidak akan ada gitu loh. Jadi ketua ataupun wakil pun bisa berkoordinasi lagi dengan anggotanya. Ini kita maunya gimana, bagusnya bagaimana gitu loh. Kadang kan Ustaz Fajri kan orang yang bisa baca pikiran anggota juga. Iya. Ya, Ustaz. Jadi Ustadz pun juga nggak bisa baca pikiran anggota. Jadi kan kita mau bagaimanapun koordinasi, ya tetap harus bicara. Ya karena komunikasi adalah kuncinya. Ya jangan pernah ada silent treatment lah gitu loh. Jangan ada silent treatment. Kalau bisa sebelum tidur itu ini orang berkeluarga. Kalau bisa sebelum pulang sekolah itu, kalau belum selesai masalah IPSD ini, kita belum pulang. Gitulah kira-kira. Coba diselesaikan. Ya, coba selesaikan. Bagaimana koordinasi kita itu? Ya, kita kan koordinasi apa yang sebisanya saja, semampu kita lah. Ya. Masuk. Kalau memang nggak nanti ya kita cari alternatif lain, gitu. Cari cara lain untuk gimana cara nyelesain ini. Ini kita program udah ada gitu kan. Ternyata di sini miskomunikasi, terus gimana cara alternatif lainnya. Gitu aja sih. Beda sama. Oh ya nih Ustadz, Ustadz juga kan merupakan santri yang lulus dengan beasiswa nih Ustadz. Gimana sih cara Ustadz membagi waktu dan menyeimbangkan antara pendidikan sama organisasi nih Ustadz? Lulus beasiswanya masuk ke Parabe atau keluar dari Parabe masuk kuliah? Masuk kuliahnya Ustadz? Mungkin ini maksudnya Safari selama kuliah. Gitu. Selama gitu. kuliah kita ada beasiswanya lah gitu. Oh iya. Karena kalau kuliah dengan beasiswa, Ustadz alhamdulillah memang biaya pribadi sih gitu. Jadi alhamdulillah itu kalau perkuliahan itu alhamdulillah dari pribadi ya gitu. Pribadi dan selama menjalani kuliah itu alhamdulillah pernah dapat beasiswa. Kalau Ustadz dulu beasiswa selama 1 bulan sih gitu, belajar ke Lituania waktu itu di negara Eropa Timur gitu. Nah, situ Ustadz yang paling dapat beasiswa. Dan Ustadz menyeimbangkannya ya yang paling penting bagi Ustadz mana yang lebih prioritas gitu. Yang paling prioritas sekali kan belajar gitu. Paling prioritas sekali adalah belajar, baik di masa di pondok, masa kuliah, masa kapanpun, yang prioritas itu adalah belajar gitu. Karena apa dalilnya sehari thalabul ilmi fardhun. Ya, jadi memang wajib kan untuk terus menuntut ilmu, belajar. Jadi Ustadz memprioritaskan belajar dulu gitu. Belajar. Nah, waktu untuk organisasi ini menyesuaikan itu semua gitu. Menyesuaikan ini mana nih taraf yang tertingginya, prioritas tertingginya yang mana ini gitu. Untuk yang belajar ini kira-kira kita udah rasanya untuk hari ini rasanya bisa nggak nih diimbangi dengan kegiatan organisasi lagi gitu. Atau ketika lagi banyaknya tugas, lagi banyaknya hal yang harus digapai dalam pembelajaran ya fokus ini dulu gitu. Kita mengamanahkan yang organisasi ini kepada teman-teman yang mungkin ada waktu luang, ada waktu kosong gitu. Nah, ketika kita lagi luang di belajar ya kita terjun di organisasi all out juga, full juga gitu. Jadi mana yang prioritas deh gitu. Ini waktu masih sekolah di Parabe berarti saya.
baik di Parabe maupun di kuliah. Jangan sampai nanti kita fokus di pendidikan itu udah paling utama, cuma nanti untuk organisasi itu perlu efeknya pas terjun ke masyarakat nanti gitu. Kita memahami orang segala macam gitu. Jadi kalau fokus belajar aja, nanti selesai belajar kita terjun ke masyarakat, kita Kacau habis atau itu Iya. kurang bisa memahami lingkungan masyarakat, itu sulit juga. Itu bagi pemahaman Ustaz pribadi ya gitu. Tapi kalau kita sibuk organisasi aja, ilmu nggak ada, ya sama juga enggak gitu ya. Kita nanti ngasih kebijakan-kebijakan yang berdasarkan ilmu nanti gitu. Itu sih bagi Ustaz, yang mana prioritasnya, yang penting saling menyeimbangi satu sama lain. Ya, kalau menurut Ustaz, ya mirip-mirip lah dengan yang Ustaz Fajri. Kalau tidak pandai manage waktu, pasti akan salah satunya akan terkorbankan. Tapi kalau bisa memanage waktu atau rasa-rasanya kita dari segi akademik bisa mencapai ini dengan menggabungkan sibuknya kita di organisasi, ya baguslah. Kalau tidak, sebaiknya jangan begitulah. Takutnya nanti tanggung jawab utama kita sebagai penuntut ilmu ketinggalan dibanding nanti yang jadi di organisasinya gitu loh. Kalau di organisasi kan hukumnya mungkin bukan wajib ya, tapi mungkin sunnah muakkad agar bisa kita punya pengalaman, punya punya lebih problem solving. Ya, problem solvingnya ada gitu loh. Dan ya cuma nambah pengalaman lah, tapi kalau untuk menambah ilmu tidak bisa di organisasi. Nah, itu saja. Ya, kalau organisasi adalah tempat menambah pengalaman. Ya, ada ilmunya misalnya tentang masalah sidang, masalah LPJ, nulis ini kan itu ada ilmunya. Cuma untuk ilmu yang akan kita bawa ke dalam organisasi nanti tetap dari bangku sekolah, jangan pernah melupakan itu. Ya takutnya nanti jadi kalau di kampus kan jadi mahasiswa abadi saja kan. Pengalamannya banyak tapi ilmunya enggak ada gitu loh. Iya. Bagusnya seimbang. Iya, seimbang. Nah, wah kan kita udah bincang banyak nih tentang kepemimpinan sama Ustaz Fajri dan Ustaz Fakri. Ya, Tahu nggak sih, wah kita ada tamu spesial loh. Dan yang mana tamu itu mungkin Ustaz Fakri, Ustaz Fajri dan juga Salwa sangat tahu, bahkan sangat kenal mungkin ya dengan beliau yang satu ini gitu kan. Nah, ini jadinya kok deg-degan. Tiba-tiba deg-deg gitu kan Ustaz. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Arif Zainahar. Ya Allah. Ini udah besar-besar aja, nggak usah ini, udah pandai ngomong gitu ya. Gimana, Ustaz? Hari. Bisa di tengah. Saya di tengah, sorry. Siapa di situ? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Siapa yang bersih? Jadi gimana Ustaz? Masya Allah. Ini Alhamdulillah. Sangat berkaitan bukan Ustaz? iya, luar biasa sekali nih. Dari cerita-cerita kita dari tadi itu. Ini alhamdulillah bisa melakukan program-program yang udah kita sebut tadi. Ada suka duka tadi. Itu tak lain tak bukan orang tua kita nih, salah satu orang tua kita Ustaz Arif Zainahar yang ngebimbing kita, ngemarahin kita gitu ya. Lebih sering ngemarahin gitu. Lebih sering marahin. 8 tahun ya. Udah, Masya Allah, udah 8 tahun. Sekarang udah sama-sama di Parabe lagi gitu kan. Banyak ilmu-ilmu yang Ustaz pelajari selama organisasi dengan Ustaz Arif. Juga ada Ustaz Rizal, sama Ustaz Zaki, Ustaz Taufik waktu itu di angkatan pertama, waktu di semester awal ya Ustaz. Udah mau habisnya itu baru dengan Ustaz Irwan dan Ustaz Ansor waktu itu di Aliyah dan Sanawiyahnya gitu. Ya mungkin ada dikit tadi Ustaz yang berkesan itu. Waktu itu Ustaz, kita selesai LDKS Ustaz. Oh iya, selesai LDKS. Jadi kan ada drama-drama. Drama aja sama jadi. Ya kebetulan Ustaz Fajri saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba sakit ya beliau ini. Jadi penutupan LDKS itu sebelumnya kita sudah tahu ini bakalan ada drama loh. Tapi masalahnya kita nggak tahu di mana dramanya. Ya. Jadi ada satu kawan kita, Rahima Andesmi. Ustazah Rahima Andesmi. Oh ya, Ustazah Rahima BK. Ya, Ustazah Rahima. Mohon maaf tadi Ustazah enggak pakai. Itu pakai Ustazah. Pakai Ustazah, karena pakai Rahima. Udah sama Rahima tadi. Ustazah Rahima Andesmi. Beliau adalah aktris terbaik di LDKS. Kenapa? Saat itu dia nangis-nangis kan.
Ustaz Rahimah yang kita coba menenangkan Rahimah. Aduh, Ustaz. Jadi kita so-soan kita yang paling paham dengan drama ini, ya segala macamnya. Ternyata Pas di puncak penutupan pas LDKS. di puncak penutupan LDKS, Ustaz nggak ada. ya Ustaz Fajri ini ada. Kita kumpul di aula, kita sudah nangis-nangis. Ini adalah hasil dari LDKS kita. Jadi teman-teman yang tidak lulus maka enggak jadi pengurus IPST. Nah, kok gitu kan sudah dilantik kemarin. Iya. Kita udah LDKS nih. Iya, kita udah LDKS kan malu-maluin nanti ini. Iya. Nangis-nangis, sudah ada yang nangis di situ kan, ada ya Dibikinlah kasusnya. Iya. Ada yang gara-gara ngerokok, Iya. ada yang gara-gara pacaran, ada yang gara-gara ini gitu segala macam. Tiba-tiba ada aja rokok dalam tasnya. Akhirnya pada nangis semua, Iya, gitu kan? nangis. Pada nangis semua, semua segala macam Iya. luar biasa. Nah, terus akhirnya kita Dibacakan putusannya, dibacakan ADART waktu itu ya, Sa? ADART dibacakan awalnya dulu pembukaan ADART, terus Ustaz Rizal atau Ustaz Zaki. ya bilang langsung dibuka ke belakang saja. Ya. Selamat kali Ustaz Fakir yang baca tadi. Iya, semua antum lulus LDKS IPST 48. Pas itu anak takbir Ustaz, karena terharu Allah. Ini kalau ada rekamannya saya agaknya malu. Takbir sampai nangis Iya. gitu. Bayangin tuh. Kalau ada teman di bawah sambil nangis gitu takbirnya gitu. Nah tapi nggak habis sampai di sana aja kan Ustaz nggak datang nih. Iya, Ustaz. Jadi teman-temannya nggak terima gitu. Iya. Teman-temannya nggak terima karena Ustaz nggak ikut kena dramanya kan gitu. Iya, Ustaz. Nah akhirnya mereka ngadain drama bersama-sama ya Ustaz Fakri ya. Iya. Nah, drama sama-sama dan tujuannya Ustaz nih. Satu-satunya Ustaz yang jadi tujuannya lagi. Jadi sasarannya gitu. Ustaz. Sasarannya Ustaz gitu. Jadi waktu itu di kelas ya Ustaz Fakri ya. Di kelas dengan hasil yang masih sama gitu. Hasil yang masih sama. Iya. Ada teman-teman yang nggak lulus Iya. gitu. Apalagi Ustaz Ustaz Rahimah waktu itu kan, karena Iya. perannya cukup krusial saya kira kan. iya. Termasuk Ustaz pun shock gitu kan. Ini Iya. teman-teman yang kita butuhkan. Iya, Ustaz Rahimah waktu itu nangis juga itu di kelas. Iya. Kenapa Fajri nggak belain saya? Kalau nggak salah itu. Iya, Sobat Fajri. Iya, nangis juga. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rahimah sudah membantu drama Terus kita. ada Nadia Rahmazari. Iya. Dia kan juga nggak ikut. Nah. Terus akhirnya dia malah nggak usah dia ngebelain Ustaz gitu. Iya, Nggak usah lah terlalu digituin Iya. gitu. Jangan digituin. Dia kan nggak Nggak hadir, karena hadir. sakit. Terus dia udah berusaha segala macam. Iya. Nggak perlu disudutkan kayak gitu juga katanya kan gitu. Oh tuh membantu waktu itu panas tambah panas itu Safari Iya. bilang waktu itu. Oh nggak Iya. bisa kayak gitu kata Safari kan. Ustaz makin tertekan, orang sekelas nengok Ustaz semuanya dan akhirnya gimana Safari? Ya akhirnya ada satu orang yang akhirnya mengkat drama itu. Irfanul Hakim saya. Kita nyebut nama orang saja. Akhirnya karena kasihan, karena kasihan ini saat karena kasihan dibuat jadi itu yang sudah Nangis Ustaz waktu itu. Iya, iya. nangis. Memang dapat kali Ustaz. Akhirnya tepuk tangan akhirnya. Selamat Anda kena prank. Oh, langsung Ustaz waktu itu. Mau nemui waktu itu Ustaz padahal nangis-nangis tuh kayak Iya. pengen jadilah biar Fajri temui Ustaz Zaki lagi. Iya. Temui Ustaz Taufik, temui pembina lagi untuk memperjuangkan teman-teman ini gitu kan. Padahal ini dramanya udah selesai gitu kan. Cuman Ustaz karena teman-teman enggak mau kena gitu. Iya, Ustaz. Kena juga Ustaz waktu itu gitu. Kira-kira itu apa tujuannya tuh Ustaz? Ya. Jadi ini kembali ya, recall lagi memori 8 tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya jujur kalau IPST 48 itu kita susah ngerjainnya karena mereka gampang tahu gitu hasil dapur kita tuh tak ketahuan karena sudah dari IPST sebelumnya ya. Kalau IPST sebelumnya 47, 46 itu selesai di hari yang sama dramanya. Jadi setiap LDKS selalu selesai di hari yang sama. Jadi kita LDKS sampai sore udah di-spill, udah dibongkar semua dramanya, udah selesai. Nah, 48 seperti yang bilang sama Fakri tadi kan. Ini pasti ada dramanya nih. Karena mereka Udah tahu dari senior. Udah tahu dari senior. Kemudian mereka sekritis itu gitu. Akhirnya kita waktu itu Ustaz Taufik, Ustaz Zaki, Ustaz Rizal, Ana sama beberapa guru-guru yang lain yang menjadi panitia waktu itu. Ya udahlah, nggak usah hari ini bongkarnya gitu. Nggak usah hari ini bongkarnya, biarin aja lah gitu kan. Pulang LDKS basah-basahan, kita diam-diam aja udah panitia bubar aja nih. Biasanya kan pastikan dulu nih semua santri bubar dulu, pulang dulu semua tidak berkeluar. Itu kita udah biarin aja lah pulang ini. Kita pulang
tapi nggak ada ngomong-ngomong sama siapa, nggak ada yang pamit sama ini. Akhirnya besok kan ya, Ya. besokannya kita kumpulkan di Kita ini. nggak ada penutup LDKS. Nggak ada penutupan LDKS, makanya mereka kan kita udah tahu nih, Yes, pasti mereka berharap drama kan gitu ya. Iya. Ya, nggak ada drama hari ini gitu kan, kita pulang. Ya, set. Kita diamin aja, nggak ada apa-apa. Hari esoknya kita kumpulin semuanya di ini. Sasaki kan nggak sampai akhir waktu itu, hari Yes, LDKS itu nggak sampai akhir. Jadi kita datangkan lalu Sasaki sebagai aktor hari itu, hari pembukaan drama itu. Nah sampailah itu usah kecewa sama kalian semua. Apa ini bla bla bla. Dan ya itulah. Seperti ceritakan tadi semuanya terbongkar dan butuh 3 hari untuk mengerjain mereka ini semua supaya benar-benar apa Dapat ya, feel-nya. berbeda dari PST ini sebelumnya seharian habis. Kalau ini butuh 3 hari, 3 hari. karena ada yang nggak hadir, ada yang karena awalnya kan selesai ya, Iya, awalnya Ustaz. selesai di aula gitu. Cuman mereka nggak terima. Iya. Masa keduanya Iya, nggak makanya. kenal? Iya, makanya. Yang nggak ikut takbir Iya. umum. Yang mimpin takbir saya waktu itu. Nggak kesal dia. Ya, seperti itulah festival LDKS nya. Nggak ada kan, kalau nggak ada ketua tuh wakilnya lah. Iya, kan, gitu. itulah peran wakil. Jadi gitu, alhamdulillah gitu. Banyak program-program yang udah dilaksanain juga gitu. Tentu alhamdulillah bantuan bimbingan dari pembina-pembina kita itu. Ustaz Arif, Ustaz Rizal, Ustaz Taufik, Ustaz Zaki, Ustaz Irwan, Ustaz Ansor, dan guru-guru lainnya juga. Atau mungkin dulu drama itu juga bentuk dari bagaimana kita menghadapi masalah. Maksudnya problem solvingnya itu gimana? Kan kita ya aman-aman saja. Oh ini kita sudah tahu ini akal-akalan Ustadz saja gitu lah. Walaupun sebenarnya di situ kita nggak bagus. Ini kan meremehkan Ustadz. Ini kayaknya kan kesannya soalnya kami sudah tahu. Ternyata kita tetap dikadalin juga. Gitu. Ujungnya kena juga ya. Iya, ujung-ujungnya kena juga. Gitulah. Ya itulah, guru nggak boleh kalah. Iya. Seru selalu menang. Guru selalu menang ya. Sampai nyiapin apa program sampai malam. Iya. Bisa. Sampai malam kita bermalam di kantor kesiswaan waktu itu. Ya, Iya, kantor kesiswaan alias Sanawiyah itu bersebelahan. Alias ini Sanawiyah sebelahnya. Kebetulan belum ada kantor IPST-nya yang memang Representatif yang ya. ya ada yang sekarang itu masih ada apa Pelang. pelangnya atau banner atau apalah mereknya itu loh. Nah, Hmm. tapi sekarang kan enggak difungsikan lagi. Ya, jadi nongkrongnya dulu ngumpul-ngumpulnya di Di kantor tempat kesiswaan kesiswaan. gitu. Jadi kesiswaan bukan tempat kasus, bukan tempat gitu, Tempat tapi tempat yang IPS. menyenangkan gitu, alhamdulillah gitu. Dari yang saya alami selama waktu Ustaz di itu tuh. Jadi senang cerita-cerita sama Ustaz Zaki, cerita-cerita sama Ustaz Taufik, Ustaz Arif, Ustaz Rizal, banyak hal lah, bahkan sampai kepada masa-masa pubertas, masa-masa Itu saya sudah lupa Pendewasaan sampai diri lah sini. ya. Sudah lupa ya Ustaz Udah ya. sudah lupa. lupain atau gimana ini? Enggak, kayaknya tinggal di Abu Dhabi pas Iya. saya usir. Abu Dhabi. Sudah Jadi dikubur kayak gitu ya. semuanya diceritain, dicurhatin kayak. Betul banget. Jadi memang petinggi-petinggi PST, petinggi-petinggi organisasi angkatan Fakhri dan Fajri ini segitu mingle-nya ya sama guru-guru sama guru pembina. Kita seperti tidak ada gap, tapi tetap ada hormatnya sendiri. Ya. Jadi tetap ada kelihatannya tidak ada gap gitu ya. Yes, Ustaz. Cuman kedekatan itu tetap mengetahui prioritasnya, ini Ustadz, ini kita santri. Nah, seperti itu. Kita ketawa ya ketawa sama-sama, tapi tetap ada adabnya yang tetap Ada, harus yes, dijaga. Ustaz. Tidak lantian. Alhamdulillah. Kita. Tidak lantian. Nice. Bahas program, bahas kehidupan, banyak pengalaman-pengalaman, banyak hal gitu. Hampir semua Waktu itu dibahas, hampir Ustaz. semua, hampir semua dibahas waktu itu. Iya. Di itulah kenangannya di kesiswaan yang sekarang itu kantor asrama. Ya, Ya, Kantor asrama asrama. sekarang. Kantor asrama sekarang itu. Iya, Nah, Seth. dulu di kesiswaan dan Kita juga ya kalau bicara-bicara dulu kesiswaan itu apa ya? Tempat semua santri ya. Santri nakal juga ke sana, santri berprestasi juga ke sana. Kalau Ya. sekarang kan kalau beberapa waktu yang lalu hanya kesiswaan itu menakutkan karena hanya untuk santri nakal aja gitu kan. Tapi kita tidak. Kita semuanya open, yang nakal, bahkan kita juga pernah sempat punya penjara loh ya di situ ya. Ada penjara main-mainannya ya, penjara-penjaraan gitu ya. Jadi anak-anak yang nakal, yang ini kita masukin penjara sebentar selama 2 jam dan sebagainya, jam. keluar. Seperti itulah kurang lebih. Tapi ya itu, kita mingle semua sama santri, baik itu yang di PST atau non IPST, mereka kesiswaan mampir lah gitu. Ya, jargon tadi kan itu juga dari Wina Sa'arif dan lainnya juga gitu. IPST 48, we are the next generation, it's time to change, it's time to show gitu. Jadi itu memang ada
misi yang nampak ke depannya itu ini generasi berikutnya. Nah, ini waktunya ada perubahan Untuk dan tampil, ini ya. untuk waktunya untuk menampilkan Datang perubahan. duluan, pulang entah kapan. Pulang belakangan. Itu barusan ya. Iya, barusan. Datang paling awal, Pulang pulang belakangan. paling belakangan. Terus satu lagi paling itu tuh puji hina sama saja. Puji hina Ya. sama saja. Puji hina sama saja gitu. Kita dalam organisasi kadang bagus dipuji orang atau kadang ada yang tidak sesuai dihina Dihina orang orang. gitu ya. Tapi itu semua sama saja gitu. Nggak ada, kita nggak kenyang dengan pujian dan kita juga nggak akan Melayang. apa juga Ya, tidak hina dengan terhina juga dengan Kritikan. hinaan kritikan dari orang-orang itu gitu. Nah, Ustadz, selaku pembina IPST 48 nih, Ustadz, apakah menurut Ustadz IPST 48 itu disebut IPST yang ideal, Ustadz? Oke. Kalau bicara tentang ideal ya, Iya, ideal itu kan kesesuaian ya, Iya, kesesuaian. Kalau saya melihat 48 dengan zamannya, Iya. itu sudah sangat ideal. Ya, sudah sangat ideal. Kenapa? Ya karena memang diisi oleh santri-santri yang memang pilihan gitu ya, pilihan dan memang setelah mereka dipilih dan pilihan tersebut, mereka totalitas untuk hadir di dalam Iya, IPST tersebut. Jadi tidak apa namanya, kalau kata orang sekarang pantang diaruan ya gitu. Pantang diaru, pantang dipilih hanya akhirnya iya, mereka ngelunjak. Tapi tidak seperti itu. Nah, kalau dikatakan ideal ya ideal lah dengan masanya gitu. Waktu zaman itu Sesuai sama. kalau yang pada saat evaluasi saya sampaikan bahwa IPST 48 ini sudah mengangkat event-event setara yang diangkat oleh mahasiswa di perkampus. Nah, itu dulu sampai yang Ustadz sampaikan di evaluasi. Menurut Ustadz, kriteria IPST yang sukses tuh gimana sih Ustadz? Oke. Kriteria IPST yang sukses itu adalah berarti ini untuk IPST berikutnya ya, Yes, IPST 56 dan IPST 55 sekarang. Kriteria kesuksesan itu adalah terletak dalam kepengurusannya, orang yang pengurusannya. Jadi yang pertama itu benar-benar masuk ke IPST untuk mengaktualisasikan kemampuan diri untuk membangun organisasi tersebut, bukan masuk ke dalam sebuah organisasi untuk aktualisasi diri dan untuk menampilkan diri sendiri, tidak. Itu yang salah. Jadi kalau untuk menjadi IPST yang lebih sukses, maka antum semua harus solid. Solid tidak bisa untuk menonjolkan satu orang saja, harus menonjolkan Tapi ketuanya semuanya. saja, tapi semuanya. Jadi divisi-divisi mengerjakan segala sesuatunya untuk IPST, ketua, wakil, bendahara dan semua sekretaris semuanya bekerja mengayomi anggotanya untuk IPST, jadi bukan untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang Ustadz rasakan dari IPST yang sudah ada. Jadi untuk IPST ke depannya, yaitu yang harus dibawa pertama kali, when you want to join the IPST, you have to do your best gitu. Jadi untuk melakukan yang terbaik itu bukan untuk diri kita, tapi untuk organisasi tersebut gitu. Organisasinya. Untuk aktualisasi diri betul, Kemampuan. tapi untuk membangun IPST yang lebih baik. Itu sih. Terus apa menurut Ustadz nih, Ustadz, hal apa yang harus dimiliki setiap pengurusan IPST, terlebih untuk IPST selanjutnya, Ustadz? Oke. Yang harus dimiliki yang pertama pastinya adalah loyalitas ya. Iya, Ustadz. Loyalitas itu bisa tidak hanya dibuktikan dengan pulang malam, pulang larut, datang paling awal, pulang lama. Itu memang itu salah satu ciri loyalitas. Tapi tidak cukup dengan itu. Yang pertama yaitu menuangkan memberikan diri sepenuhnya ke dalam IPST tersebut. Ke dalam baik itu IPST ataupun organisasi apapun nanti Iya, Ustadz. yang akan digabungi oleh anak-anak kita. Jadi berikan semampunya dan berikan semuanya apa yang baik untuk IPST kita tuh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, loyalitas. Yang kedua itu adalah satu sama lain itu saling support. Jadi kita harus bentuk organisasi itu menjadi saling, kalau bahasa anak sekarang itu support system. Ya. Support Support system. Jadi tidak bisa divisi A bekerja untuk divisinya saja, karena harus saling berkaitan. Divisi bahasa harus mendukung divisi LHKW dan sebagainya. Divisi ini juga harus timbal balik gitu. Jadi harus itu bentuk loyalitas juga. Jadi harus saling bersinergi. Dan yang terakhir adalah jujur. Ya, kejujuran dari setiap anggota itu jujur bahwa untuk bergabung dengan IPST atau untuk bergabung dengan sebuah organisasi, ya jujurnya itu adalah kalau saya bisa memberikan yang terbaik, saya akan gabung dengan ini. Itu jujur. Jadi bukan hanya berkata jujur saja. Jadi kadang kan ada ya orang yang bergabung dengan organisasi itu tujuannya tidak seperti apa yang disampaikannya. Bahkan justru malah dia akan memberikan image yang buruk terhadap IPST. Supaya sengaja dia gabung seperti itu untuk bisa memberikan image yang buruk. Tapi kalau jujur benar-benar untuk aktualisasi diri yang pertama tadi dan untuk membangun organisasi tersebut. Itu sih yang paling penting.
Nah, sebelum kita tutup segmen kita ada pertanyaan spesial nggak sih, Wah? Iya, Naju. Nah, jadi Ustadz, untuk Ustadz Fajri, Ustadz Arif, sama Ustadz Fakri, nilai apa sih yang harus dimiliki seorang santri itu, Ustadz, terutama untuk santri Parabe, Ustadz? Siapa dulu nih? Ustadz Fajri dulu. Oh dari mohon izin nih Ustaz. Sampai hari ini lagi bikin jawaban ini. Jadi Jadi bakal dilempar gitu kan, Iya. Ustadz. Anda kan wakil Ustadz. Enggak. Masih. Masih. Itu teknik bicara public Iya. speaking gitu. Bagus sekali sama Tekniknya. tahu ya komika Iya. Parabe. Iya, iya. Tahu sekali gitu. Jadi kalau menurut Ustadz ya gitu dari yang Ustadz apakan seorang santri tentu yang paling utama itu waktu kita perpisahan saya Fahri ya waktu perpisahan itu yang paling dipakai itu adalah apa namanya akhlak itu yang lebih utama gitu ahwaju minna gitu ya. Ada lebih utama perkataan dari Ibnu Mubarak ya bahwa akhlak itu lebih utama gitu biarlah akhlak yang sedikit itu ya, tapi dia berefek luar biasa gitu kan daripada banyak ilmu cuman akhlaknya nggak ada. Nah itu sih bagi Ustadz yang pertama akhlak dulu bagi seorang santri akhlaknya kepada orang tua, akhlak kepada guru gitu kan. Itu yang paling utama. Sesudah itu yang kedua ibadahnya gitu ya ibadahnya dalam aktualisasi itu tadi dalam pelaksanaannya dan yang ketiga terus ilmu gitu belajar karena memang tugas santri itu belajar gitu ya tugasnya untuk belajar memperbanyak ilmu karena inilah masa-masanya gitu upgrade skill memperdalam menambah skill lebih banyak lagi karena nanti bakal tamat dari Parabe selesai dari pesantren akan terjun ke masyarakat nah itu sangat itu sekali kan kalau masalah ibadah itu pribadinya itu ibadah itu pribadinya dengan Tuhan gitu ya selawatnya kepada Nabi Muhammad SAW itu udah pribadinya. Nah nanti yang akan diapakan kepada masyarakat itu adalah akhlaknya yang baik dan berdasarkan kepada ilmunya. Maka itu harus dimiliki oleh setiap santri. Itu sih yang menurut Ustaz kita. Itu sih. Ya. Sejalan dengan yang disampaikan Ustaz Fajri, yang harus dimiliki oleh seorang santri itu yang pertama adalah sikap jujurnya ya. Jadi jujur. Jadi dia harus jujur kepada dirinya sendiri bahwa kita harus yakin kita gak ada yang suka dibohongin kan di sini ya. Nggak Gak ada yang suka dibohongin di sini. Kalau tidak ada yang suka dibohongi, maka kita harus paham bahwa orang juga tidak mau mendengarkan kebohongan kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah we have to be honest gitu. Kita harus jujur karena jujur itu nilai pribadi kita masing-masing gitu. Ya. Kalau kita sudah jujur, insya Allah kita akan dapat apa yang kejujuran juga dari orang lain. Kemudian yang kedua itu adalah santun. Ya, santun terhadap tahu ini batasan gap antara mana yang harus dituakan, mana yang harus dimudahkan gitu ya. Jadi tidak mesti kita harus harus sungkem-sungkem terlalu dalam, tapi bisa aja mingle seperti yang saya bilang tadi, kita berbaur sama saya tapi tahu batasannya gitu. Tahu batasannya. Itu yang paling penting. Kemudian yang terakhir itu adalah kreatif ya. Kreatif. Jadi kalau untuk menjadi santri karena kita bergabung tidak hanya dengan orang kan berbeda ya kalau dulu waktu SD antum sekolahnya dengan orang yang dekat rumah aja nah sekarang masuk pesantren akan bergaul dengan orang-orang banyak bantah berantah dari banyak provinsi jadi harus kreatif itu akan dimunculkan ketika antum bergaul dengan orang lain itu sih tiga hal yang harus dimiliki santri. Kalau menurut Ustadz santri itu cukup tawalib saja takwa himma alul ilmi wal ibadah wala amanah lain Istiqomah karena rahmatan lil alamin itu yang paling penting sebenarnya yang mau Ustadz spotlight dari core value kita itu bahwa yang pertama itu adalah ahlul ilmi wal ibadah. Kenapa didahulukan ilmu setelah itu ibadah? Karena kata Syekh Atif sebelum beliau berpamitan dulu pernah Syekh dari Mesir juga datang waktu saya kelas 1 dan kelas 2. Beliau katakan al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum antum ngomong dan sebelum beramal. Jadi itu makanya mungkin ini bagus yang merancang core value ini ahlul ilmi wal ibadah. Ilmu dulu baru ibadah itulah. Kemudian yang selanjutnya adalah rahmatan lil alamin itu saja. Dua saja rahmatan lil alamin. Karena menjadi rahmat untuk semua orang itu adalah tujuan santri itu sendiri. Karena kalau jadi masalah dia di kampungnya atau masalah dia di tempat asalnya itu sudah merusak nilai-nilai santrinya. Kalau sudah menjadi rahmatan lil alamin saja sudah cukup sebenarnya. Meskipun mungkin dia tidak juara di sekolah, tapi dengan adabnya mungkin atau dengan perilaku baiknya orang-orang sudah
dapat contoh yang baik, ya sudah itu menjadi rahmat bagi kampungnya sendiri. Oke, mungkin itu dari Ustaz. Oke, sedikit dari filosofi angkatan Teratai Putih mungkin ya. Gitu. Sedikit filosofi dari angkatan Teratai Putih itu kan ada dua kata, Teratai dan Putih. Jadi kalau apa itu yang bagus kata-katanya diambil itu senior yang ngasih Ustazah Matahari. Ustazah Matahari dengan angkatannya Asabah Serantiang Bertuang waktu itu ngasih kesan filosofi tentang Teratai Putih itu tak hancur itu ya. Meskipun di lumpur gitu ya, tak hancur meski di lumpur, tak kotor, tetap putih meskipun di tempat lumpur gitu. Gitu. Jadi intinya sama dengan rahmatan lil alamin kata Ustaz Fahri tadi itu gitu. Jadi kita meskipun ya teratai yang hidupnya di sekitaran lumpur. Ya, sekitaran itu dia tetap hidup dan memberikan manfaat untuk sekelilingnya, namun mesti tetap putih gitu. Tetap putih, niatnya tetap suci, niatnya tetap bersih meskipun banyak rintangan tantangan nantinya menghadapi ketika terjun ke masyarakat itu sendiri gitu. Itu lebih kurang gitu. Duh sayangnya Ninaju, waktu kita sudah habis. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang telah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat bagi kami, dan semoga kita bisa berbincang-bincang di kesempatan lain. Insyaallah, amin. Ini udah luar biasa ya. Biasa. Baiklah, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.